Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan bagi kami hari ini, buat perlindungan-Mu dan semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu Tuhan untuk berdiam diri, untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami dan mengerti semua kehendak Tuhan bagi kami saat ini. Dan mari Tuhan buka rahasia firman-Mu ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Lukas 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras dan berat karena ada banyak sekali masalah, ujian dan tantangan yang datang silih berganti. Kejutan demi kejutan mewarnai hari-hari yang kita jalani. Terkadang apa yang tidak pernah kita harapkan dan bayangkan, itulah yang terjadi. Meski demikian, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Adapun peringatan tentang adanya masalah, ujian, dan tantangan ini sudah disampaikan Tuhan Yesus ketika Ia hendak mengutus 70 muridnya yang lain untuk memberitakan Injil, bahwa mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, tugas memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan ada banyak sekali tekanan, penolakan, penderitaan, dan bahkan aniaya. Kita pun harus siap dengan segala risikonya saudara, karena kita berada dalam ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu bisa datang. Selain singa atau beruang, serigala adalah salah satu jenis binatang buas yang bisa mengancam keselamatan anak domba. Serigala adalah gambaran tentang tipu muslihat iblis dan semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, yang sewaktu-waktu bisa mengancam, menerkam, menyeret dan menghancurkan hidup orang percaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bagaimana caranya supaya anak domba dapat bertahan? Kuncinya adalah harus selalu berada di dekat gembala, saudara. Sebagai anak domba, jangan kita berlari menjauh dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Jika kita menempuh jalan sendiri, kita pasti akan tersesat. Karena ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau kita senantiasa dekat dengan gembala dan mengikuti jalan-jalannya, kita bukan hanya akan aman dan terlindungi, tapi kita juga akan dibimbingnya di padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang, saudara. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Itulah sebabnya Ia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya tersesat dan terhilang. Ketika anak domba sedang berada dalam ancaman dan bahaya, gembala itulah yang akan membela, melindungi, menyelamatkan dan menggendong anak domba itu, dan kemudian membawanya ke tempat yang paling aman. Daud memiliki banyak pengalaman bagaimana menjadi seorang gembala kambing domba. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
Saudaraku, sebagai anak domba, keberadaan kita lemah dan tidak berdaya. Karena itu kita tidak bisa berada jauh dari gembala. Jika menjauh, sulit bagi kita untuk bisa bertahan di tengah situasi yang menghimpit. Tinggal dekat dan bergantung penuh kepada gembala adalah mutlak dan keharusan, saudara. Karena yang mengutus kita adalah Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus, tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di tengah dunia yang dipenuhi kejahatan, Tuhan menghendaki kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik dan tulus adalah satu kesatuan, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita hanya cerdik tanpa disertai ketulusan, artinya kita licik dan penuh trik. Sebaliknya, kalau kita hanya tulus saja, tapi tidak cerdik, sangat berbahaya. Akan menjadi sasaran empuk, musuh, ditipu, dimanfaatkan, dan menjadi korban. Karena kita adalah seperti anak domba, maka dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup ini, kita pun harus berbeda dengan cara-cara serigala, yaitu dunia, saudara, yang identik dengan kekerasan, tipu daya, dan keserakahan. Tetapi seperti anak domba yang tenang, penguasaan diri, dan selalu mengarahkan pandangan kepada Gembala Agung, Tuhan Yesus. Mari saudaraku, walaupun sekarang kita berada di tengah serigala, di tengah dunia ini, jangan kita menjadi takut dan khawatir, sebab kita memiliki Gembala Agung, Tuhan Yesus, yang senantiasa mengawasi, memelihara, dan yang selalu siap menolong kita. Oleh karena kunci kita untuk bisa bertahan menghadapi segala sesuatu adalah selalu dekat dengan Gembala Agung kita, Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Gembala Agung kami yang selalu ada bagi kami. Walaupun saat ini kami hidup di tengah serigala, di tengah dunia, namun Tuhan yang selalu menyertai, menjagai kami, memelihara kami dan melindungi kami dari segala ancaman musuh. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu takut lagi dalam menjalani hidup ini, sebab Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan ampuni dalam nama Yesus. Bebaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian ya Tuhan, tolong mereka. Berkati mereka, hibur mereka. Berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Saat ini menghadapi pekerjaan yang berat, menghadapi radikalisme, terorisme, intoleransi di dalam masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmah dan jalan keluar bagi bangsa kami Indonesia untuk dapat mengatasi semua masalah yang ada. Dan kerinduan kami Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, kiranya pandemi global ini segera berakhir, hingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan kita berputus asa. Mari tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.